warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini saya khusus akan membawakan tema obrolan tentang salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran fisika. Nah, ini ada permintaan dari salah satu teman kita yang masih sekolah di salah satu SMA negeri di Bandung, yang memberikan soal-soal kepada saya, soal-soal tentang vektor. Nanti besaran itu dibagi ke dalam dua wilayah yang besar, yaitu ada besaran skalar dan ada juga besaran vektor. Jadi besaran skalar adalah suatu besaran yang hanya memiliki nilai saja atau besarnya saja, sedangkan vektor selain memiliki besar atau nilainya, juga dia memiliki arah. Untuk lebih jelasnya lagi, oke, kita bahas saja soalnya satu persatu. Inilah dia soal yang pertama. Oke, baik teman-teman, gimana soalnya? Nah, ini tentang soal yang pertama, yaitu tentang memilih manakah di bawah ini yang merupakan besaran vektor. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan mengutip salah satu pernyataan dari buku pelajaran. Nah, inilah tentang besaran vektor. Gimana? Sudah jelas tentang besaran vektor? Nah, sehingga dari soal tadi, apabila kita lihat lebih detail lagi dari pilihan-pilihannya, ada gaya, ada massa jenis, ada yang lainnya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, sehingga dari soal yang pertama tadi, nah, jawabannya yang jelas adalah option A tentunya, yaitu tentang perpindahan berat dan kecepatan, gitu ya. Itulah option yang pertama, jawaban yang pertama, yaitu jawabannya E. Oke teman-teman, untuk selanjutnya, inilah salah satu contoh soal tentang arah. Oke teman-teman, kita akan bahas soal yang kedua ini. Nah, sebelum kita membahas soal yang kedua ini, tentu kita harus memahami dulu minimal 4 arah mata angin tentunya. Jadi 4 arah mata angin itu ada apa saja? Ada barat, ada utara, ada timur, ada selatan. Oke, baik. Pada soal tersebut, nah yang kedua ini, Joko berjalan ke arah timur sejauh 800 meter. Anggapan saja ini ada sebuah titik A, di sini awalnya berjalan ke arah timur ke sana. Ini sejauh 800 meter. Anggapan saja nyampe di titik B. Kemudian setelah itu berbelok ke utara ya, berbelok ke utara sejauh 600. Jadi dari B ini, utara itu berarti anggapan saja kalau digambarkan itu naik ya. Kalau digambarkan naik ya. Oke, jadi C di sini anggap saja titik C sejauh 600 meter. Kemudian setelah itu berbelok lagi ke arah barat sejauh 800 meter. Berarti berbelok ke sini. Nah, karena sama-sama 800, jadi kalau digambarkan 800 meter, berarti panjangnya sama. Anggapkan saja di sini titik D. Setelah itu, kemudian berbelok ke selatan sejauh 600 meter. Nah, dari D ini ke selatan lagi 600 meter. Nah, ini kalau gambarnya tepat, skalanya tepat, dia akan kembali ke titik awal di sini. Berarti di sini 600 meter. Kalau dilihat dari gambar ini, kita pahami bahwa awal perjalanan itu dari A, kemudian ke B, ke C, ke D, kemudian balik lagi ke A. Ya. Nah, di sini yang kita harus pahami adalah kalau jarak itu adalah lintasan yang ditempuh. Jadi jarak itu A ke B berarti dia menempuh 800 meter ditambah B ke C-nya tadi 600 ditambah 800 lagi yang ini, kemudian turun lagi di sini ya, berbelok ke arah selatan 600 ya. Maka di sini kalau dihitung di sini dapatnya 800 tambah 600 tambah 800 tambah 600 meter. Sehingga nilainya di sini 2800 meter. Nah, itu adalah jaraknya. Nah, bagaimana cara menghitung perpindahan? Nah, kalau perpindahan itu konsepnya selisih akhir dengan awal. Jadi kalau perpindahan di situ
awalnya di A, akhirnya juga di A, balik lagi. Jadi kalau perpindahan itu tinggal akhirnya dikurang awal. Nah, ini karena tetap tadi akhirnya di A, awalnya di A, maka nilainya 0. Kalau di sini ya, jadi perpindahan bernilai 0 meter. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi jawabannya adalah perpindahannya 0 meter. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang vektor. Nah, bagaimana perbedaan antara jarak dengan vektor pada sebuah lingkaran. Nah, apabila kita pahami di dalam sebuah lingkaran ini tentu ada yang disebut dengan jarak dan perpindahan. Nanti tergantung pada letak dan titik-titiknya, gitu ya. Nah, biasanya di dalam lingkaran ini ada suatu jebakan menentukan tentang jarak dan perpindahannya. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas dulu soal berikut ini. Baik, pada soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga kali ini ada sebuah lingkaran di sini, ya. Kemudian dia memiliki jari-jarinya, katakanlah jari-jarinya di sini 1,4 meter. Nah, sampai sini, ini juga 1,4 meter. Ini ada titik A, titik B. Nah, ada seekor binatang. Nah, siput di sini berjalan dari A ke B sesuai dengan lintasannya. Jadi lintasannya melengkung seperti ini, teman-teman. Nah, melengkung di sini, ini ada siputnya yang berjalan ya ke arah dari A ke B. Yang jadi pertanyaan di sini adalah tentukan perpindahannya. Ingat, perpindahan itu konsepnya adalah akhir dan awal ya. Jadi perpindahan itu dihitungnya bukan yang melengkung di sini, teman-teman ya, tapi yang lurus. Jadi ini lurusnya dari A ke B sini. Nah, ini yang lurusnya berapa? Ingat ya, jadi konsep perpindahan itu yang lurusnya. Sehingga kalau untuk menentukan AB ini yang lurusnya, ya kita menggunakan konsep Pythagoras ya. Gampangnya dari sini, karena di sini nilainya sama, panjangnya sama, 1,4, 1,4. Dengan trik atau sistem dari sudut-sudut istimewa yang nilainya sudutnya sama, dengan ada perbandingan ya tentunya. Nah, dengan konsep perbandingan yang sudut seperti ini, teman-teman. Nah, ini kalau ini sudutnya sama, jadi ini 1, ini akar 2 ya. Dengan trik yang sama juga dari sini, maka kalau di sininya 1,4, di sininya 1,4, maka di sini nilainya 1,4 akar 2. Jadi paham ya? Jadi nilai ini adalah 1,4 akar 2. Mudah kan? Oke, gimana teman-teman? Makin paham tentang bagaimana membedakan antara jarak dan perpindahan di dalam sebuah lingkaran. Oke, mudah-mudahan dapat berguna. Oke, teman-teman semua. Nah, bagaimana sekarang kita akan bahas tentang bagaimana menggabungkan dua buah vektor atau bagaimana menguraikan sebuah vektor menjadi vektor asalnya. Baik, saya akan contohkan di sini. Ini ada sebuah vektor. Nah, vektor itu ini awal dan akhirnya menuju arah tertentu. Ini arah mendatar. Kemudian saya arahkanlah misalkan seperti ini biar paham, ini sebagai sumbu X positifnya tentunya. Kemudian ada di sini vektor yang kedua. Nah, ini vektor yang kedua, arahnya tegak. Nah, ini sebagai sumbu Y-nya. Nah, si vektor ini sebenarnya bisa digabungkan menjadi vektor resultan tentunya. Jadi vektornya nanti akan menggabung seperti ini. Nah, dia akan menggabungkan dua buah vektor seperti ini. Bergabung menjadi agak miring tentunya karena dia memiliki arah tadi gabungan dari dua arah, yaitu arah mendatar dan arah tegak, sehingga ini vektor resultannya. Oke. Kemudian kalau kebalikannya dari sebuah vektor yang satu ini juga bisa dirubah menjadi dua buah vektor. Anggapkan saja ini seperti dibelah seperti ini, sehingga dia akan menjadi dua buah vektor yang tegak dan mendatar tentunya. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya?
bagaimana cara menentukan nilainya? Nah, ini berkaitan dengan konsep trigonometri yang sudah saya videokan pada video sebelumnya. Oke, untuk lebih jelasnya silakan bisa dicek pada video saya sebelumnya khusus tentang trigonometri, gitu ya. Baik, untuk melatih kita tentang vektor ini, berkaitan dengan cara membelah tadi vektor menjadi dua buah bagian. Oke, kita bahas soal berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal tentang gaya yang memiliki sudut tertentu. Ya, baik, ini ada sebuah gaya yang lurus F di sini, sudut terhadap horizontalnya di sini dia 30 derajat. Nah, kemudian ini ada, anggap saja ada sumbu Y tentunya di sini. Ini ada sumbu X di sini. Nah, gaya ini bisa dipecah menjadi dua, seolah-olah dia begitu, memecah menjadi dua, sehingga nanti ke sini ada sebuah gaya yang baru yang disebut dengan Fx tentunya, dan ada sebuah gaya baru ke sini ke atas yang tegak disebut dengan Fy. Nah, dengan konsep trigonometri yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa untuk menentukan Fx ini karena posisinya ada di samping, ya. Nah, maka nanti nilai Fx di sini nilainya F dikalikan cos 30 ini. Gitu ya. Sehingga nanti nilai dari cos 30 berapa? Nah, dilihat lagi ya di video trigonometri saya sebelumnya. Cos 30 derajat bernilai setengah akar 3, atau nanti nilai ini adalah setengah akar 3 F, atau 0,5 akar 3 F. Begitu Fx-nya. Bagaimana Fy-nya? Fy-nya di sini, Fy, karena di sini tegak itu ini nilainya sama dengan yang di hadapan sini ya, sudutnya. Karena di hadapan, di depan, maka menggunakan sinus. Maka di sini F dikalikan sin 30. Maka F dikali sin 30 nilainya setengah, betul. Setengah, maka di sini nilainya setengah F, atau nulisnya 0,5 F, gitu ya. Sehingga nanti nilai Fx-nya 0,5 akar 3 F dan Fy-nya 0,5 F. Mudah kan? Oke, gimana teman-teman? Mudah kan? Nah, mudah-mudahan bisa dapat dipahami tentang konsep membelah vektor. Oke, kita akan ngobrol lagi selanjutnya, yaitu tentang bagaimana menentukan nilai dari sebuah resultan. Nah, resultan gaya dari vektor tertentu tentunya. Nah, untuk lebih memahaminya lagi bagaimana cara menentukan resultannya, oke, saya akan bahas saja kepada contoh soal berikut ini. Mudah-mudahan bisa lebih paham. Oke, inilah dia soalnya. Oke teman-teman, di soal yang kelima ini, kita akan membahas dua buah vektor yang bisa diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Baik, ini di dalam soal tersebut, ini katakanlah ada sumbu X, sumbu Y-nya. Di dalam soal tersebut ada kecepatan, vektor kecepatan yang searah dengan sumbu X di sini. Nilainya V1 nilainya 10 meter per detik. Gitu ya. Kemudian di sini ada kecepatan lain. Nah, bagian di sini V2 yang sudutnya 30 derajat di sini nilainya 16 meter per detik. Nah, apabila kita ingin memecahkan ini ke dalam sumbu X, sumbu Y, karena V1 sudah ada di sumbu X, berarti ini tidak harus diuraikan. Berarti yang diuraikan yang V2. Dengan trik yang sama seperti soal yang tadi, ini dibagi menjadi dua bagian, ya. Vektornya ada yang datar ke sini disebutnya V2X. Kemudian nanti ada vektor di sini kecepatan yang tegak ke sini disebutnya V2Y. Nah, hati-hati teman-teman, yang membedakan di sini adalah sudutnya. Nah, sudut dari V2X ini sebenarnya sudut ini, nah besar vektor ini sama dengan yang di atas di sini. Itu ya.
Jadi sama dengan yang di atas di sini. Jadi posisinya di depan teman-teman ya. Jadi kalau di depan V2X ini nanti menggunakan sin. Sedangkan kalau yang V2Y karena dia ada di sampingnya, di samping sudut yang 30, maka dia menggunakan cos. Sehingga nanti dari sini nilai jadi V2X adalah V2 dikalikan sin 30 derajat. Jadi V2-nya tadi 16, sin 30 nilainya setengah, maka 16 kali setengah dapatnya 8 meter per sekon. Begitu teman-teman ya. Nah kemudian kalau V2Y seperti apa? Nah V2Y di situ nilainya V2 dikalikan cos 30, sehingga nanti nilainya V2-nya 16 dikalikan cos 30 setengah akar 3, maka dapatnya 8 akar 3 meter per sekon. Nah, untuk lebih jelasnya, maka gambar ini teman-teman bisa disederhanakan menjadi begitu dua buah gambar yang baru. Nah, bisa gambarkan di sini saja. Jadi di sini ada V1 nilainya 10 meter per sekon, ada ke sini V2X nilainya 8 meter per sekon, ada yang ke atas di sini V2Y dapatnya 8 akar 3 meter per sekon. Ya, nah karena di sini V1 dan V2X-nya berlawanan arah, maka ini saling mengurangi vektornya. Ya, jadi tinggal 10 dikurang 8. Maka dapatnya betul 2. Ya, sehingga nanti dari sini kalau disederhanakan lagi secara gambarnya, maka hanya ada 2 buah vektor. Jadi yang pertama di situ V-nya bernilai 2 meter per sekon, dan bagian ke atasnya adalah 8 akar 3 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah di situ. Jadi yang bagian sumbu X-nya adalah 2 meter per sekon dan 8 akar 3 meter per sekon. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Gampang kan? Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kayaknya bahasan-bahasan vektor untuk bagian yang sekarang saya cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kedepannya saya akan sambung lagi tentang vektor, masih bahasan vektor tentunya. Bahasan yang kedua kita akan membahas vektor tentang soal-soal yang lebih menantang lagi, lebih sesuatu lagi tentunya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Pada obrolan kali ini tentu ada sesuatu yang bisa kita pahami, bisa kita ambil pelajarannya, baik pelajaran secara saintis ataupun pelajaran dalam kehidupan kita. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil manfaat dari video ini. Oke, kita sambung pada video berikutnya. Oke, silakan teman-teman, apabila merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, subscribe tentunya untuk mengembangkan channel ini lebih baik ke depannya. Oke, semangat untuk kita semua, semangat untuk mengembangkan, meningkatkan pengetahuan kita lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.